Ya, artinya gabung PSI ini bukan seolah-olah meninggalkan atau meloncat pagar. Jadi artinya ya secara kepartaian ya kami ingin juga mungkin tumbuh berkembang untuk di PSI. Ex-petinggi PDIP pimpin PSI Sumsel, kami juga ingin berkembang. Ketua Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia, DPW PSI, Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, Heri Amalindo akhirnya buka suara terkait keputusannya bergabung dengan partai yang dikomandau Kaesang Pangarep. Menurutnya, pilihannya keluar dari partai sebelumnya PDIP dan bergabung dengan PSI yang terdapat Presiden ke-7 Jokowi Widodo, Jokowi, sebagai ketua pembinanya, adalah pilihan untuk aktif di dunia berpolitik. Ya, artinya gabung PSI ini bukan seolah-olah meninggalkan atau meloncat pagar. Jadi artinya ya secara kepartaian ya kami ingin juga mungkin tumbuh berkembang untuk di PSI. Kalau di PDIP seperti kita tahu partai-partai besar, orang-orang yang berkompeten sudah banyak. Kata Heri Amalindo saat diwawancarai di Sekretariat DPW PSI Sumsel Palembang, Selasa, 27 Januari 2026. Dengan berada di rumah besar dan orang kompeten yang banyak, hal itu diakui Heri akan menjadi sulit dirinya bersaing, sehingga memilih partai lain. Jadi kami untuk bersaing, berkompetisi di situ, mungkin kami sudah katakanlah tidak bisa lagi, bukan tingkatan kami lagi untuk masuk ke dalam itu. Nah, untuk itu kami berpikir mungkin untuk peluang kami bisa berprestasi, bisa beraktivitas dalam kepartaian, yaitu di dalam PSI ini. Mang, kalau untuk perbedaan, ada tidak perbedaan ideologi Mang dari PDIP sama PSI ini gimana Mang? Ya, kalau menurut kami Pak, kalau soal ini ya karena kami baru juga, perbedaan itu kan belum terlalu terlihat. Tapi artinya setiap partai pasti punya perbedaan, punya kelebihan masing-masing dalam partai itu. Nanti untuk di sini ya kita tidak bisa melihat kelebihan itu kekurangan kita kelebihan mereka. Nanti sama-sama bersaing untuk mencapai satu tujuan untuk masyarakat. Inti kan itu partai itu. Jelasnya, mantan Bupati Penukal Aba Pematang Ilir, Pali, ini sendiri menilai tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal berpartai politik, mengingat dirinya juga baru masuk ke PSI ini beberapa waktu lalu, setelah ditawari pengurus DPP PSI. Jelasnya, ditambahkan Heri, dengan menjadi ketua DPW PSI, ia akan berusaha menjadikan PSI besar di Sumsel, dan bisa mengantarkan kader-kadernya duduk di legislatif ataupun di eksekutif nantinya, di mana pihaknya untuk saat ini fokus pada penguatan infrastruktur PSI hingga tingkat kelurahan atau desa yang ada di Sumsel. Apa yang disampaikan juga ketua umum kita Pak Kaesang, ya kalau dari pusat tentunya dia akan mentargetkan untuk DPR RI orang. Nah, tentunya kalau kami di provinsi, karena kita baru memulai susun, kami di dalam tahun-tahun pertama ini harus menguatkan struktur partai itu. Jadi internal partai, struktur daripada DPW, DPD, kabupaten kota, DPC, sampai ke ranting-ranting. Dulu yang kita akan perkuat, baru kita bisa berbicara apa yang kita targetkan. Jadi kita lihat dulu bagaimana kekuatan kita, bagaimana struktur kita, baru nanti kami bisa bicara mungkin ke depan. Paparnya, diterangkan Mang Heri sapaan akrab Heri Amalindo, terkait dirinya sebelumnya adalah kader PDIP karena sudah bergabung dengan PSI, maka secara otomatis dirinya telah mundur dan bukan lagi kader PDIP. Kita ketemu lagi. Mang, kalau sekali 3 tahun ketemu. Mang, kita kan dulu kan kader PDIP Mang. Nah, gimana Mang status kita? Apa memang sudah mengembalikan KTA atau gimana Mang? Ya, artinya begini Pak, artinya kemarin kami masih di PDIP, ya namun setelah struktur baru kan kami tidak ikut digabung lagi. Artinya yang tidak digabung itu, ya saya memilih untuk ke PSI. Kalau secara pribadi menurut kami, ya kalau saya kayak kita sekolah kan, kita sekolah di A, kalau kita sudah sekolah B, otomatis di sekolah A kan nama kita kan sudah tidak terdaftar lagi. Nah, itu yang perlu kami sampaikan juga, ya juga kita ya punya adab lah. Artinya kami juga berterima kasih juga selama ini bergabung di PDIP, kami ikut dibesarkan, kami juga ikut dibimbing, kami juga ikut sekolah-sekolah partai. Nah, untuk bekal-bekal ini yang menjadi bekal kami, untuk kami sedikit banyak kami praktekkan di PSI. Ucapnya, ditambahkan Heri, sebagai orang yang beradab dirinya mengucapkan terima kasih kepada PDIP yang selama ini ikut dibesarkan, dibimbing dan sekolah partai untuk bekal dirinya berpolitik di partai lain. Untuk KTA masih Mang, apa lah sudah dibalik Mang?
KTA Kalau KTA partai? masih Ada rencana nak balik tak Mang? ya insya Allah kami balikan. Nanti itu tadi kita kan kemuncak sekolah tadi. Kalau kita sudah sekolah tadi, ya otomatis kan kartu ini kan sudah tidak berfungsi lagi. Ya jadi dibalikan atau tidak dibalikan, kalau sudah tidak berfungsi kan tidak ada guna lagi. Jadi kalau kartu itu masih bermarat, ya mungkin kalau takut disalahgunakan, ya insya Allah kita balikan. Ungkapnya. Dilanjutkan Heri, adanya sosok Jokowi sebagai pembina PSI tak dipungkiri jadi salah satu dasar dirinya mau bergabung dengan PSI. Salah satu daya tariknya tentunya ada Pak Jokowi sebagai katakanlah pembina di PSI. Tentunya kan kita pun masuk sekolah itu kita juga lihat dulu kan. Ya, pasti ininya mungkin kepala sekolahnya bagus, guru-gurunya juga bagus. Nah itu menambah niat kita untuk apa bergabung masuk ke dalam PSI. Jadi tentunya kalau figur ya tentunya kita harus punya figur dulu. Kenapa kita bisa ke situ? Figur yang kita akan turuti, yang akan kita ikuti. Tentunya di sini ya karena Kaisang ini notabene-nya anaknya Pak Jokowi ya tentunya kita kan Pak Jokowi. Kak, sekarang kan kita kan resmi sebagai ketua DPD PSI. DPD. Jadi kan sekarang dipanggil Bro ya. Jadi Bro Heri mungkin kita boleh tahu itu ini diminta atau diajukan sehingga kita bisa jadi ketua. Nah, kalau ceritanya ini Tandasnya, dalam kepengurusan baru yang ia pimpin, dirinya menyatakan struktur yang ada, lama, berkolaborasi dengan pengurus yang baru. semua kan. Ya artinya kemarin itu apabila dari kawan-kawan kita kan melihat PSI Provinsi Sumatera Selatan, ya mereka mengajak kita untuk ikut bergabung. Pertama juga kita juga disuruh sebagai pelaksana tugas untuk menjalankan struktur-struktur DPW maupun DPD. Nah, setelah beberapa bulan belum 100%, tapi untuk DPW-nya sudah 100%, tapi untuk DPD kurang lebih sudah 70-80% yang kita bentuk. Nah, melihat perkembangan keseriusan kami kerja untuk membentuk struktur, akhirnya kami keluarkan SK terhitung bulan Desember. Nah, itu dengan SK itu memberikan kami untuk lebih mempunyai wewenang lah untuk lebih ke bawah lagi membentuk struktur PSI yang ada. Ini itu Pak bukan ini, dan dari pusat, dari DPP tentunya menyampaikan juga bentuk struktur yang masih ikut bergabung atau yang lama berkolaborasi. Jadi kita tidak ada kemungkinan, mungkin ada yang sebagian yang lama itu mungkin ketuanya bukan yang lama, yang ini yang baru, pengurus bawahnya atau yang pengurus bawahnya yang lama, kepalanya baru. Jadi kita tidak merombak totalnya kolaborasi. Nah, jadi yang masih mau ikut ya kita ajak bersama-sama, apalagi ya, PSI kan partai terbuka. Terbuka artinya menerima siapapun. Kalau bahasa zaman Pak Harto salah kan, suku agama ras siapapun boleh ikut di dalam partai kita, yang penting mau ikut bergabung untuk membesarkan PSI. Tapi yang kami sebut-sebutkan ini belum dapat SK dari DPP, karena setiap kita sudah menentukan minimal kalau DPD minimal DPD 60-70% baru kita ajukan. Karena kalau DPD itu SK kan dari pusat, dan kalau DPC itu cukup dari wilayah. Jadi kalau tidak mendapat 100%, tapi tidak bisa bilang 100% kan kalau mereka belum mendapatkan SK dari DPD. Daerah mana aja yang belum dimau? Kalau yang untuk sementaranya 4 Lawang yang belum direning, Morenim, itu Cuma 2 dulu. Palembang. Oh, Palembang belum mau. Ya, tapi ini belum keluar, tapi untuk proses kampanye sih. Punya sini juga. Ya, artinya untuk ini tinggal proses di DPP. Tentunya kalau Rakernas kan rapat kerja nasional, tentunya setiap masing-masing daerah kan pasti punya program dan tujuan masing-masing. Nah, tentunya kami melihat sini, kami ingin melihat program bantuan dari DPP terhadap DPP dan DPD itu bagaimana Pak? Jadi programnya itu program yang kerakyatan, atau nanti dalam usaha pertanian, atau dalam usaha pendidikan, atau kesehatan. Ini yang bisa itu masyarakat, bukan cuma sekedar kita mengajak masa. Jadi kalau bisa ini tidak instan. Apa yang kita bentuk ini benar-benar menjadi
loyalis dari PSI. Jadi kita cuma bukan karena mau pilkada, mau pileg, kita mau turun, tidak. Jadi sepanjang tahun, sepanjang hari kita turun untuk ke masyarakat. Jadi masyarakat benar-benar menyentuh, oh PSI itu ada, keberadaan PSI itu di masyarakat itu bukan cuma sekedar untuk pileg atau pilkada, tapi setiap saat itu ada di masyarakat. Artinya seluruh pengurus nanti ikut semua yang di Sumsel, Mang? Nah kalau di Sumsel untuk Rakernas, itu Rakernas kebetulan itu kalau ini ada 5 kota, kirim itu ketua, ya KSB lah ya, ketua, sekretaris, bendahara, OKK dengan Bapilu. Nah jadi 5 itu, nah terus untuk DPD kalau itu kita berikan mandat, tapi ada dari 13 yang sudah keluar SK, terus kita 8 dari yang DPD yang salah ikut, yang KSB ada yang ketua aja, ada yang sekretaris sama bendahara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.